Faraun ini satu cabang dari masalah. Qala al-Mutawalli, berkata Imam al-Mutawalli, lau kataba syahsun ila akhara kitaban fa in istada'a minhul jawab ala zahrihi lam yamlikhu wa alaihi radduhu wa illa fahuwa lahu hadiyatun yamlikuhal maktubu ilaihi. Kalau ada seseorang menulis kepada orang lain satu tulisan, maka kalau seandainya orang itu meminta untuk memberikan jawaban atas zahirnya, maka ia tidak memilikinya, dan atas orang itu wajib mengembalikannya. Wa illa, kalau seandainya tidak seperti itu, ya fahuwa lahu hadiyatun, maka itu sifatnya menjadi satu bentuk hadiah. Yamliku hal maktubu ilaihi, yang nantinya hadiah itu menjadi milik orang yang dikasih ya surat atau yang dituliskan kepada ya orang tersebut. Wa sahhahahu Nawawi hadza, dan persoalan ini dianggap sahih oleh Imam Nawawi. Ya, jadi apa yang dikemukakan oleh Imam Mutawalli dibenarkan oleh Imam Nawawi. Wa qala ghairul Mutawalli, dan juga telah berkata selain daripada Imam Mutawalli, innahu yabqa ala milkil katibi, sesungguhnya itu tetap menjadi milik penulis. Ya, jadi bukan pemilik daripada yang dikirimin karena dia tidak menjawab. Nah, seperti itu. Jadi kalau kata Imam Mutawalli, kalau dia enggak menjawab itu tetap jadi miliknya sebagai hadiah. Ya, tapi menurut Imam Ghairul Mutawalli itu tetap jadi milik katib karena ya tulisan itu tidak sempat dijawabnya. Tapi walil maktubi ilaihi al intifa'u bihi ibahuhu, namun bagi yang diberikan tulisan tersebut tetap boleh memberikan kemanfaatan dari barang yang sudah diberikannya. Jadi barang itu sih bukan milik yang dikasih surat karena memang dia tidak menjawab. Tetap itu milik katib yang nulis surat. Tapi ya bagi orang tersebut ya boleh memanfaatkannya. Itu kalau kata Ghairul Mutawalli. Kalau menurut Imam Mutawalli, tetap barang yang diberikan melalui tulisan tadi walaupun tidak dijawab menjadi miliknya dan itu menjadi hadiah. Namun selain ya Imam Mutawalli menyatakan itu tetap milik penulis karena alasannya yang dikasih tulisan tidak menjawabnya. Namun yang disampaikan ya walaupun dia tidak menjawabnya, ya dia boleh memanfaatkan barang tersebut. Haka dzalikal husni, yang menceritakan terkait tentang hukum itu adalah Imam Husni. Wal kublatu, dan juga yang termasuk maksiat dosa yaitu kublah, mencium. Bidomil kopi, kopnya dibaca domah. Ai al-lithmatu bil fami, ya menempelkan tuh ya kulit mulutnya, ya bibir mulutnya, berarti mencium, istilahnya kublah, mencium. Al-muharrikatu, yang menciumnya itu dapat membangkitkan ailis syahwati, ya membangkitkan terhadap syahwat. Bagi siapa? Lil muhrimi, bagi orang yang lagi ihram, binusukin, dengan ibadah nusuk, min hajjin au umratin, baik
itu ibadah nusuknya berupa ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, ini yang termasuk maksiat yang harus ditinggalkan juga ya, karena ini dosa bagi orang yang lagi ihram haji baik ihram umroh. Itu ketika dia mencium yang bisa membangkitkan syahwat, maka itu hukumnya dosa, nggak boleh. Mencium siapa? Ya mencium istrinya. Ya, kalau mencium orang lain mah ya jelas kagak boleh. Walaupun lagi ihram ataupun bukan ihram juga tetap nggak boleh. Ini orang yang lagi ihram, artinya udah niat ihram haji, udah bilang nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma hajjan, atau dia niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha labbaik Allahumma umratan, kan udah niat tuh. Nah berarti dia sudah muhrim namanya. Nah di situ dia tidak boleh mencium istrinya yang dengan menciumnya itu dapat membangkitkan syahwatnya. Itu yang kagak boleh. Tapi kalau sekedar mencium saja yang tidak membangkitkan syahwatnya nggak apa-apa. Sama seperti lagi puasa. Kita lagi puasa nih, kita mencium ya istri kita yang memang itu bisa membangkitkan syahwat, nggak boleh. Tapi kalau sekedar ciuman saja yang biasa-biasa nggak membangkitkan syahwat, boleh. Sebab dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang tua nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya lagi puasa saya mencium istri saya boleh enggak? Kata Rasul boleh. Kemudian datang lagi anak muda, dia baru nikah ya. Kemudian dia nanya, ya Rasulullah kalau saya puasa saya mencium istri saya bagaimana? Kagak boleh. Nah begitu. Nah akhirnya kan dua pertanyaan beda nih. Ada yang protes, anak muda ini protes, loh kok tadi giran dia nanya boleh, ya, tapi giran saya nggak boleh. Rasulullah senyum, Rasulullah jawab, kalau yang tadi orang tua menciumnya, cium doang, kagak punya apa-apa lagi, tidak lagi membangkitkan syahwat, karena setrumnya udah habis, ya begitu. Tapi kalau ente anak muda, pengantin baru, ya, yang setrumnya masih tinggi, mungkin tegangannya masih tegangan tinggi. Nah makanya nggak boleh, karena bisa nanti dampaknya membangkitkan syahwat. Nah begitu, makanya di sini pengarang kita bilang mencium yang bagaimana, yang bisa membangkitkan syahwat. Bagi siapa? Bagi orang yang lagi ihram, baik ihramnya ihram ibadah haji atau ihram ibadah umrah. Wal muharrikatu lisyahwati, dan juga yang bisa membangkitkan syahwat lisyaimin, bagi puasa pardon. Tuh, bagi orang yang lagi puasa juga sama. Kalau menciumnya itu bisa membangkitkan syahwat, tidak boleh. Li anna dzalika qad yuaddi lil ifsadi, karena sesungguhnya semua yang dilakukan itu bisa menyebabkan dia akan melakukan kerusakan dalam ibadahnya. Jadi bisa merusak ibadah hajinya, bisa merusak ibadah umrahnya, atau bisa merusak ibadah puasanya. Au liman la tahillu lahu qiblatuhu, atau hukumnya dosa mencium kepada orang yang tidak halal untuk diciumnya. Ya, baik dia posisinya dalam keadaan ihram, dalam keadaan puasa, atau tidak dalam keadaan ihram, tidak dalam puasa, tapi orang itu mencium kepada orang yang tidak halal untuk diciumnya, ya itu dosa. Mana contohnya? Kaghairi halilatin, seperti dia mencium bukan kepada istrinya, yang dicium orang lain, ya kagak boleh. Ya, itu ya berdosa. Wa ghairi waladin saghirin, atau dia mencium bukan kepada anak kecil. Kalau masih kecil kan banyak tuh orang mencium karena dia cinta, disayang, nggak apa-apa. Ya ada anak kecil, ya diciumnya, nah itu boleh. Tapi ini bukan anak kecil lagi,
Ya, itu nggak boleh. Ghairi jinsin, yang bukan sejenis. Ya, kalau ada laki dengan laki mu'anaqah berpelukan, nah itu boleh. Udah lama nggak ketemu, dikecup ya palanya, boleh. Ya begitu. Dia baru datang dari mana-mana, ya dari musafir, karena begitu cintanya dia, dikecup kepalanya, boleh mu'anaqah. Tapi kalau yang tidak sejenis, bukan mahramnya, bukan anak kecil, bukan istrinya, ya enggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Sebab itu termasuk nanti bisa muharrikah lisyahwah, bisa membangkitkan syahwat, dan itu tidak dibolehkan, tidak halal, hukumnya haram. Far'un, ini satu cabang dari masalah. Qalal Bajuri, berkata Imam Bajuri, wa yukrahu taqbilu, dan dimakruhkan mencium firraksi, pada kepalanya. Mencium kepala itu makruh. Illa liqadimin min safarin, kecuali bagi orang yang baru tiba, baru datang dari safar. Nah itu ada kecualinya. Kalau ada orang baru datang dari umroh, orang baru datang dari haji, kita kecup tuh kepalanya, boleh. Ya, karena itu tanda rindunya dia. Ya, ada jamaah haji, jamaah umrah teman kita, saudara kita, jamaah kita. Nah, itu kemudian kita kecup kepalanya, boleh. Ya, itu yang sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, boleh. Ya, itu tanda rasa ya dia rindunya. Tapi kalau ya bukan saat-saat seperti itu, tiap hari ketemu, nah itu nggak boleh. Ya makruh at-takbil, mencium kepalanya. Auliman ya ba'uda liqa'uhu, atau orang-orang yang jauh bertemunya. Jadi jarang sekali ketemu, urban menurut kebiasaan. Udah lama banget nih nggak ketemu-ketemu. Nah pas ketemu, melepaskan rasa rindunya seorang sahabat teman, boleh kepalanya dikecup. Fa'innahu sunnatun, itu hukumnya apa? Sunnah. Liman zukiro, terhadap orang yang disebutkan di atas. Lil ittiba'i, itu karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu takbilul yadi, dan disunahkan mencium tangan. Tuh, cium tangan tuh hukumnya sunat tuh Bapak Saudara. Ya, jadi ajarin anak-anak kita tuh. Jadi bukan yang dicium apanya? Ke pipinya, bukan, tangan yang dicium. Kadang-kadang dicium ini. Ya, jidat. Ini siapa yang ngajarin? Ya. Jadi anak-anak kita jangan biasain begitu. Ya, salim jidat. Ya. Jangan ya, rubah. Ya. Jadi tangannya dicium. Orang tuanya, gurunya, cium tangannya. Ya. Kalau bisa ada yang bolak-balik. Nah, begitu. Ya minimal itu sunnah takbil. Ya, begitu. Jangan salah. Kadang-kadang anak-anak kita entah nyontohnya kemana pada ya, terus ibunya lagi biasain juga salim. Jidat yang ditempelin. Siapa yang ngajarin? Ya, jadi jangan robah. Nah ini karena sering nonton sinetron mungkin. Ya, jadi di sinetron jangan dicontoh. Di sinetron sholat aja jadi imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Namanya sinetron, jangan jadi contoh. Ya. Yang harus dicontoh ngaji. Ya itu. Jadi mencium tangan sunnah. Lisolahin ya wanahwihi, karena itu termasuk ya satu kebaikan. Lisolah tuh ya orang baik, wanahwihi ya, dan seumpamanya minal umuri diniyati, dari urusan-urusan agama. Jadi cium tangan orang-orang yang sholah, orang-orang yang baik ya. Jadi yang sembarangan
Itu jadi tangan orang-orang baik. Nah orang tua kita kan itu anak sama orang tuanya itu orang tuanya terus orang yang baik. Ya makanya satu kewajiban anak mencium tangan orang tuanya. Ya assalamualaikum, salaman aja. Ya ente siapa? Saya anak. Ya ini siapa? Orang tua saya. Begini. Songong ente songong. Ya begitu. Ulangin lagi. Cium tangan orang tuanya. Jangan tangannya yang dicium. Ya tangan orang tuanya yang cium. Ini tangan orang tuanya cium. Ini kadang-kadang tangannya sendiri yang cium. Ya aduh, macam-macam aja sekarang orang. Ya karena nggak ngaji. Nah begitu. Jadi ya cium tangan orang tuanya. Kalau dia cium tangan sama guru, tangan gurunya yang dicium. Ya jangan tangan dia yang dicium. Ya tangan dia mah sono aja udah. Ya cium tangan gurunya. Nah cium begitu. Itu namanya lisolah. Orang-orang baik, orang tuanya, gurunya. Nah orang yang punya ilmu. Begitu. Ya jadi ini sunnah. Ya, ini kadang-kadang ada orang-orang sementara yang kagak mau tuh. Jadi kagak ngamalin ini. Ya, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, ya itu diajarkan etika adab. Ya, orang tua tuh masya Allah, guru itu masya Allah. Ya, jadi jangan sampai kita lupakan. Ya, anak-anak kita ajarin tuh begitu. Ya, biasakan dari kecil. Ya, cium tangan orang tersebut. Kenapa? Lisolahin, orang baik deh. Nah, coba lihat tuh, kalau di pondok-pondok pesantren, anak-anak santri, sama gurunya, sama kiainya, masya Allah cakep bener akhlaknya, diajarin gitu, ya etika adabnya, ya, dicium itu tangannya, ya seperti itu. Nah, jadi anak-anak kita di rumah kita ajarin begitu, ya supaya terbiasa. Ka'ilmin wa zuhdin, seperti dia memiliki ilmu, dia memiliki kezuhudan, itu namanya orang yang sholah, orang yang baik, yang punya ilmu, ya ada zuhud. Nah, itu yang perlu dan sunnah dicium tangannya. Wa yukrahu zalika, dan dimakruhkan ya itu mencium tangannya. Mana contohnya? Lighanin, orang kaya. Kalau orang kaya jangan dicium tangannya. Ya nggak boleh. Nah, biasa aja. Ya dia kaya banget, jangan dicium. Ya kita menghormati kekayaannya, hilang 2/3 iman kita. Begitu. Ya ini enggak sama guru ngecium tangan sama orang kaya, cium tangan bolak-balik. Ya 2/3 imannya hilang. Nah seperti itu. Ini jangan. Ya, jadi makruh hukumnya ya mencium tangan ghani, orang kaya, ya karena dia kaya, ya, nah itu biasa aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jongju, ini apa dia orang kaya? Wanahwihi, dan seumpamanya minal umurid dunyawiyah, orang kaya atau seumpamanya yang memiliki urusan-urusan dunia, kasaukatin wajahatin, seperti yang punya pangkat jabatan. Kita cium tangan orang yang punya jabatan nggak boleh juga. Itu Pak Lurah datang kita cium tangannya, nggak usah. Ya biasa aja. Kalau kita memuliakan karena jabatannya. Nah, ada Pak Camat, kita cium tangannya, emang apa camat? Nah, nggak boleh. Ya presiden sama. Nah kalau kita cium tangan wakil presiden boleh. Kita bukan lihat wakilnya, dia kiai besar, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, kita punya wakil presiden, kita cium tangannya bolak-balik boleh, bukan karena jabatannya, karena dia ya posisinya orang alim ulama. Nah, sebelum jadi wakil presiden juga kita ada cium tangannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau Jokowi jangan. Ya, biasa aja. Ini yang ngajarin. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak boleh mencium tangan karena orang itu kaya atau orang itu punya jabatan. Ini kadang-kadang ya maulid camat dicium tangannya, gurunya kagak dicium tangannya. Ya, lah sombong gitu namanya. Ya, jadi ya, jangan, nggak boleh. Dimakruhkan hukumnya mencium tangan karena kekayaannya atau karena jabatannya.
Faqad warada, maka sungguh telah warid keterangan hadis, man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu zahaba sulusadinihi. Nah, itu hadisnya. Ya. Kata Rasulullah, siapa-siapa yang tawadu, tunduk, ya cium tangan, ya bolak-balik ya kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 daripada agamanya. Tinggal 1/3 lagi habis lah. Ya, 2/3 tuh Bapak, Saudara. Ya. Faqad zahaba sulusadini. Tuh, jadi 2/3 dari agamanya itu hilang. Gara-gara dia tawadu, tunduk patuh sama orang kaya karena kekayaannya. Kama fi Syarhir Raudi, sebagaimana itu dijelaskan dalam kitab Syarhir Raud. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh sahibu Syarhir Raud. Faslun, ini satu pasal fi ba'di ma'asil uzuni, menerangkan ya tentang sebagian maksiat yang disebabkan oleh telinga. Sekarang kita masuk maksiat yang disebabkan oleh telinga. Wa min ma'asil uzuni al-istima'u ayil isgha'u ila kalamin shadirin min qaumin akhpuhu anhu ayil mustami'i. Di antara maksiat dosa yang disebabkan oleh telinga yaitu istima', artinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu namanya istima', serius banget didengerinnya. Itu namanya istima'. Al-isgha', diperhatiin, didengerin banget. Ya, ila kalamin, kepada satu omongan, pembicaraan yang muncul dari satu kaum yang mestinya mereka harus menyembunyikannya, nguping istilahnya. Nggak boleh, dosa. Ini omongan rahasia. Ya, dia nguping. Nah, itu berarti dosa. Dosa yang disebabkan oleh telinga. Jadi nggak boleh. Nguping itu nggak boleh. Ya, jadi artinya kalau ada orang lagi bicara, kemudian kita sempat nguping gitu, dia ngomong apa tuh, dengerin. Nah, mestinya itu rahasia dibocorin. Ya, dosa, itu dosa, nggak boleh, itu maksiat. Qala al-Husni, berkata Imam al-Husni fi Qam'in Nupus, di dalam kitabnya namanya Qam'in Nupus. Fafil hadisis sahihi, maka di dalam hadis sahih min riwayat Ibnu Abbas, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manistama'a ila hadisi qaumin, siapa-siapa yang berusaha nguping atas omongan satu kaum, satu masyarakat, wahum lahu karihun, sementara mereka enggak suka kalau ditahu tuh omongannya didengerin sama orang lain, ya dia enggak akan suka. Nah, itu dosa. Sanksinya apa? Menurut hadis Nabi, subban fi uzunaihi al-anu, nanti dia akan disiramin di dua telinga itu ter yang dipanaskan yaumal kiamati, di hari kiamat. Jadi telinganya nanti disiramin ter yang dipanaskan di api neraka yang udah mencair. Ter panas, panasnya dibakarnya di api neraka lagi. Ya, dituangin ke dua telinganya. Itu sanksi ancaman orang yang suka nguping omongan orang lain, kalau mereka tahu mereka nggak suka. Nah, berarti ini nggak boleh. Tapi kalau omongan yang biasa, sini nggak apa-apa, ngobrol sama-sama, nah itu namanya boleh. Nah, dia nggak dosa. Ya, tapi kalau ada orang lagi bicara yang kira-kira omongannya nggak boleh dengar sama orang lain, kita nguping, itu yang kagak boleh.
Ya, ancamannya nanti di hari kiamat dia akan disiramin ter yang sangat panas. Kemana? Ke dua telinganya. Ini hadis sahih, rawahul Bukhari. Ya, hadis ini adalah Imam Bukhari. Wal anuku bil madi wa dhammin nuni wal kafi. Jadi lafaz anuk ya dipanjangin, ya dipanjangin, nunnya dibaca dhammah dan kafnya al anuku. Ya, apa artinya? Huwa ar-rasasu al-muzabu, yaitu tel yang udah dicairkan, tel panas, mencair dia. Nah seperti itu. Ya, dulu kalau orang ngaspal tuh, ya itu kan aspalnya asalnya ya enggak mencair, enggak, ini masih bentuk beku, dipanasin. Kalau dipanasin mencair enggak tuh? Mencair. Panas itu disiramin ya, ke telinga. Masya Allah, bagaimana itu? Na'udzubillah min zalik. Afanallahu min zalika. Terus semoga Allah melindungi kita dari itu semuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah jaga nih telinga kita, jangan suka nguping, dengerin ya suara-suara yang memang kagak boleh kita dengerin. Orang itu nggak suka kalau kita nguping. Nah itu. Intaha, selesai apa yang dikemukakan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yang terdapat di dalam kitab Qaulun Nupus oleh Imam Husni. Wa ilal mizmari. Nah kemudian termasuk dosa lagi, yaitu mendengarkan suara mizmar, ya alat musik tiup itu mizmar. Apaan yang ditiup? Suling. Dengerin suling enak nggak? Enak, enak. Tapi nggak boleh, ya nggak boleh tuh. Wa ilal mizmar, ya jadi mendengarkan alat musik tiup, suling contohnya. Sebab itu bisa membuat manusia jadi lalai. Namanya alatul malahi, alat yang membuat orang jadi lalai. Ya seperti itu. Ini mizmar, ya kalimatnya bikasril mim, dikasrkan mimnya, wa huwa ma yudrabu ma'al autar, yaitu ya sesuatu yang dipukul bersama ya sinarnya. Wa huwa mizmarun iraqi, yaitu mizmar iraqi namanya. Kama qala Syekhul Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam fil Fathi dalam kitabnya Al-Fatah. Kemudian wat tunbur, ya mendengarkan alat musik tunbur. Kalau kata kita semacam gitar. Jadi ada mizmar, ada tunbur. Mizmar itu biasanya ya modelnya ditiup. Ya, kalau tunbur gitar, ya itu at-tunbur. Bidomitoi wafil hadisi, di dalam hadis begini, manis tama'a alatal malahi fid dunya lam yusma qiraatu qurra'i ahli jannah. Hadisnya begitu. Siapa yang mendengarkan alat-alat ya yang dapat melalaikan. Ini alatul malahi ini banyak yang melalaikan. Mungkin kalau orang yang punya alasan boleh, ya mungkin dia tidak melalaikan. Nah begitu. Pokoknya dulu waktu ya di Al-Falah tuh ada pelajaran suling, ya itu termasuk orang tua saya yang gak setuju. Ya marah dia. Saya waktu itu masih kelas 1 sanawiyah, pulang bawa suling, dibanting suling saya, ya dipecahin, ya begitu. Karena saya termasuk pertama tuh, ya pas lagi ada ya rame-rame suling di kelas, nguling semuanya. Ya saya ingat banget tuh, ya saya pulang tuh, dibanting suling. Nah seperti itu, karena termasuk orang tua saya nggak setuju. Nah seperti itu. Jadi ini
ya yang dikatakan manis tama alatil malahi, ya siapa-siapa yang mendengar alat-alat yang bisa melalaikan di dunia lam yusma qiraatu qura'i ahli jannah, maka dia tidak sempat atau lam yasma, dia tidak akan bisa mendengar qiraat qura'i ahli jannah, yaitu membaca orang-orang yang bacaan ahli sorga. Jadi nanti penduduk sorga itu akan membaca bacaan-bacaan yang indah, yang bagus. Nah itu nanti kita yang suka mendengarkan alat-alat malahi tidak dikasih kesempatan untuk mendengarkan bacaan-bacaan qurra'nya ahli jannah. Kita qurra' di dunia aja enak bener ya. Kalau para qori itu lagi baca kita dengerin, enak gak kira-kira? Enak. Itu di dunia. Bagaimana qurra' para qori yang ahli sorga mendengarkan kita, enak bener itu ya. Jadi nanti dia tidak bisa mendengar para qori ahli jannah sedang membaca ya. Itu artinya dia kagak masuk ke dalam sorga. Itu hadisnya begitu. Wa minhum, diantaranya siapa yang suaranya termasuk bagus mengqurra sorga, dari qori penduduk sorga. Yusuf, diantaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nanti dia akan membaca dia termasuk qurra min ahli jannah, suaranya indah sekali. Siapa lagi? Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya ya. Wasairul aswatil muharramah atau wasairi, tadi kan wa ilal mizmari wa tunburi, wasairil aswatil muharramati, dan semua suara-suara yang diharamkan ya. Apa aja suara-suara yang diharamkan? Mana contohnya? Kadobli kaubatin, nah seperti itu. Tobli kaubah, seperti tobel itu semacam bedug kaubah wakaman yadahaku, dan seperti orang yang tertawa bipahisin, dengan penuh kejelekan, suara tertawanya orang yang berbuat dosa. Nah itu juga nggak boleh. Seperti suara tertawanya mak lampir begitu ya, itu kan dia tertawa karena habis melakukan dosa maksiat, dia ketawa. Nah itu dengerin itu jangan, nggak boleh. Au kazibin, atau tertawanya orang yang suka bohong, nah, itu juga nggak boleh. Wa kadzikri masawin nasi, dan seperti mendengar suara ngomongin keaiban orang lain. Zikri masawin nas jadi menyebut keaiban orang lain. Jadi kalau ada orang menceritakan keaiban yang diceritakan, kita jangan dengerin. Kalau kita dengerin sama, dosa juga kita. Kan Nabi bilang uzkuru mahasina mautakum wa kupuan masawin. Orang yang udah meninggal aja, yang udah nggak tahu apa-apa, kita sebutin keaibannya, nggak boleh ya. Kata Nabi begitu. Kalau mau sebutin kebaikan-kebaikannya. Kalau ada kebaikannya sebutin tuh orang-orang meninggal dunia. Tapi kalau kita sebutkan keaibannya, enggak boleh. Kalau begitu bagaimana? Ya keaibannya ada, kebaikannya enggak ada. Ya udah diam aja. Ya, kita nyolatin jenazah. Ya, ini ada orang yang meninggal dunia, kebaikannya kagak ada sama sekali. Ya, yang ada keaiban, ya udah sholatin aja, diam udah, nggak usah komen. Ya, itu Nabi ngajarin, nggak boleh kita menceritakan keaiban orang yang udah meninggal dunia. Apalagi orang yang masih hidup. Ya, orang yang udah meninggal aja udah kagak ngelawan kan, udah diam aja. Ya, kita kagak boleh menceritakan keaibannya. Nah, apalagi orang yang masih hidup, dia masih bisa taubat.
Ya mungkin hari ini dia punya keaiban, lah besok mungkin ditaubat. Bisa aja lebih benar sama kita, dia lebih baik lagi dari kita. Kita masih menceritakan keaiban-keaibannya, padahal hari ini dia sudah 180 derajat berubah menjadi hamba Allah yang baik. Bisa nggak begitu? Bisa. Tapi kita masih ceritain aja keaibannya. Ternyata di sisi Allah orang itu lebih baik kebanding kita. Kenapa? Ternyata dia dah taubat. Allah terima taubatnya, akhirnya menjadi hamba Allah yang baik. Tuh begitu. Makanya jangan sekali-kali kita menceritakan keaiban orang lain. Atau kita nggak menceritakan, dengerin aja. Dengerin nih, ada orang menceritakan keaiban ya orang lain, kita dengerin, itu pun dosa, nggak boleh. Ya, nah ini yang dikatakan wa kadzikri mas'awin nas. Ya, itu tidak dibolehkan. Nanti baru wakal istima'i ilal ghibah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak, saudara, ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren At-Thariq Al-Muflihun insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober, ya, hari Sabtu tanggal 28 Oktober. Tentunya ya kami berharap, ya, panitia yang sudah dibentuk itu ya berharap mudah-mudahan ya dari pengurus musola dan jamaah ya musola ya Al-Ittihad bisa ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Ya, diharapkan ya supaya jamaah semuanya bisa turut aktif sehingga nanti bisa meluangkan waktunya hadir dalam acara peringatan Maulid tersebut. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, ya Allah sehatin badan kita, dan Allah berikan ya kemudahan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ya pergi ke Anyer dalam rangka kita melaksanakan peringatan Maulid. Saya kira itu ya sebagai perpanjangan informasi dari ya panitia peringatan Maulid di Pondok Pesantren At-Thariq Al-Muflihun pada tanggal 28 Oktober tahun 2023. Terima kasih. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.